pentol goreng. Tadi saya yang pentol goreng. Tadi saya yang pentol goreng. Tadi saya yang pentol goreng. Audionya double Mas, ora penak Mas. Engko malah kaya yang rus. Kaya ayam geprek ki lho, Mas. Tapi materinya pentol bukan ayam. Sekilas kaya jengkol. Iya tuh. Begitu terangnya mau. Kenapa warnanya tidak putih? Semua hijau. Iya Pak, ada kuningan. Kasih Kunir. sari wortel. Sari wortel. Perasan wortel. Iya, bukan warna. Aja. Iya itu pewarna. Pewarna tapi asli. alami. Iya, warna tapi alami. Yang dipakai warna cuman itu saja. Yang cilok padi. Yang kasih warna kasih napa? Perasan wortel. Perasan wortel. Iya. Kalau nggak dikasih itu warnanya sama ini. Ini yang mboten disukani perasan wortel niku warnane nggih kados niki terus agak ke abu-abuan. Oh, beda-beda ya penanganannya. Ini ada demo apa ya? Demo masak. Demo masak apa ya? Ini kan gara-gara tadi yang kepedesan, jadi larinya ke situ. tombolnya gede. Ayo dirut ke? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa entah dimanapun Anda berada, sudah lama sekali kita tidak wedangan tempatnya Mas Alek. Malam hari ini kita bersua lagi setelah kita liburan puasa. Ya, dan di malam hari ini kita bertemu lagi di acara Wedangan. Ya. Wedangan malam hari ini ada narasumber kita dari daerah Klaten. Loh, kok Klaten? Boyolali. Boyolali dong. Oh, teras Boyolali. Oh, ternyata ya tidak hanya ruang tamu saja. Boyolali ada terasnya. Teras itu terus. Teras. Iya ya. Ada Mas Sunardi. Iya. Mas Sunardi. Yang beliau bisnisan ini. Oh, sudah lama ini Mas Sunardi. Penol ini. Yang tadi yang bisnisnya yang belum dia. Iki arti jawab kok kan buka pertanyaan. Mboten bisnis nggih ini namanya samben. Ya, alhamdulillah. Untuk pentol niki namanya nggih Bahasa Indonesia. samben pentol ini napa ya? Sampai rumah. Untuk teman duduk lah. Camilan. Teman duduk di rumah ya sambil duduk nunggu barangkali ada yang lewat terus mampir beli Berarti pentol cuma gitu. di rumah saja ini. Nggih, kalau untuk pentol ini di rumah. Tapi kalau pagi itu juga ya fokusnya itu ke sekolahan. Tapi Apa ke sekolahan? tapi bukan guru ya. Apalagi nih, pentol lagi. Jualan apa? Ke sekolah itu juga cari rezeki itu jualan ya. Tetap sama-sama bidangnya tetap di perdagangan Kuliner. Tapi apa? Kalau ke sekolah itu dulu di awal-awal itu es Sekarang serut tapi untuk akhir-akhir ini ya baru selama musim hujan kemarin itu jualan mie ayam. Mie ayam anak-anak cuma 2.000. Ada ya mie ayam anak-anak itu. Iya 2.000-an. Tapi aku ngerti mie ayam itu. mie ayamnya itu untuk mie-nya itu pakai mie kering. Tapi kalau mie ayam yang di warung kan mie basah. Nah, kalau ke sekolah pakai mie basah itu nanti agak ribet. Karena untuk melayani anak-anak itu ketika pas istirahat itu nggak seperti di warung cuma ngelayani 1-2. Kalau ke sekolah itu kan nanti bisa puluhan tuh ngantri. Ya pengennya itu cepat duluan gitu loh. Semua pengen duluan gitu. Berarti itu pakai cup, pakai kuah gitu. Iya, untuk mie ayam di sekolah itu mie ayam 2.000-an itu pakai mie kering. Yaitu mie kering yang itu satu bal tuh. Nanti untuk bumbunya itu juga bumbu mie ayam yang namanya
mie ayam itu ya di bumbunya itu bumbu semur ayamnya itu. Itu tetap bumbu mie ayam asli. Wadahnya apa? Tempatnya itu gelas cup. Kayak gini itu. Cup yang ukuran yang lebih besar. Iya. Besar tapi pendek. Iya. Oh, Cup besar, pendek. ukuran 10. Gelas cup ukuran 10. Ini jualan seperti itu laris juga. Ya, alhamdulillah. iya. Apa dari yang lainnya juga ada yang jualan seperti itu, Mas? Untuk mie ayam kalau di sekitar saya wilayah Teras terus sama Klaten pinggiran di situ Pak Polan Harjo Tulung itu Udah biasa kayak gitu? Baru saya. Namanya apa? Mijeni. Mie ayam mini gitu. Namanya itu bukan, malah awal-awal itu Miyaku. Miyaku itu Kayak merek gitu ya. kayak Tapi kompor. Mie ayam. bukan. Jadi sebenarnya ya saya sebenarnya belum pernah tahu nggih atau belum pernah ngicipi yang namanya Miyaku asli itu bagaimana rasanya itu belum pernah. Jepang, po? Cuma apa ya iseng aja supaya namanya itu beda dari yang lain ngoten lho. Miyaku itu kan sebenarnya mie ayam goreng. Oh, Miyaku ya. Miyaku. Justru awake dhewe sing malah iklan. Bukan iklan loh itu. Iya, kita kan persepsinya Iya, bukan iklan gitu, Miyaku. Mie ayam goreng. Iya, Harga? mie aku harganya itu 2.000. Maksudnya kalau 2000-an ya. sebenarnya kalau mie aku yang asli kan mungkin beda sama yang saya jual. Ya. Iya, benar. Kalau yang asli memang komplit digoreng beneran. Digoreng. Iya, mungkin Tapi yang tempatnya jenengan itu asal kering aja. kalau tempat yang saya jual tuh saya pakai istilah nama mie aku itu cuma mie ayam yang nggak pakai kuah. Jadi mie kering, garingan ya. iya. Iya. Jadi cuma mie sama Goreng itu. kuah ayamnya itu, bumbu ayamnya itu tapi tanpa kuah. Itu Itu mie aku. apa yang sekarang sedang booming itu ya? Apa? Itu ya, ya Mimi itu loh. Oh, yang sana itu. Oh, itu yang itu. Ya, itu iya toh. hampir Modelnya seperti itu. mirip, tapi Hanya itu ini lebih mini komplit. kan. Iya. Lebih mini, lebih Mini kecil. harga. Iya, Iya. Harga terjangkau. Iya. iya hampir Yang mirip. aslinya banyak itu toh. Iya. Iya, iya, iya. Ini Yang antrinya banyak. Yang antri yang ijo-ijo toh. Oh, jambon, kuning, oranye. Iya mungkin bisa hampir mirip itu saat itu. Tapi kalau untuk anak kan cuma yang penting nyeleneh terus harganya terjangkau itu kan biasanya ya Coba ya. Saya tuh dulu SD sangat cuma 25. Ribu. Iya no. Gue gitu aja. 15. Loh, sekarang itu penting sama bakmi itu 15 rupiah. sekarang Uang-uang itu sekarang sudah nggak ada. Ini. Enggak ada 50. sekarang 2000 tuh udah Bakmi paling itu minim. sedikit. Itu ya jajannya. Iya 2000 paling minim jajannya. Oh iya. Orang ngerasa kayak anak yang Walaupun jajan kabeh, orang. saya jual 2000, tahun ya. tapi yang beli itu malah ada yang 3000. Biasa kalau 3000 tambah Tambah apa? tambah pentol 2. Berarti miso biasa. berarti. Iya. Miso mini. Miso mini 3000. malah Ada juga yang beli 4000, berarti gowo. 5000 gitu malah. Iya, iya. Ya, kita ke pentol lagi. Ya. Ya. Pentol ada berapa varian jenengan? Kalau di rumah itu sebenarnya itu ada 4. 4 ya. Jadi sekali bikin pentol itu bikinnya dicototin itu. Jadi Dicototin, nanti iya, untuk gini. penyajian itu nanti ada pilihan menunya itu pentol kukus. Kukus kayak gini ya. Kukus yang ini. Diangkat, Pak. Ya. Nih pentol kukus. Terus ada pentol goreng. Pentol yang goreng. ini yang Ini yang dikasih goreng telur ini, ini. Nih goreng. Terus Terus ada pentol geprek, geprek pukul. yang dikasih cabe. Iya, jadi geprek. Terus yang satu itu pentol kuah. Oh, wah berarti pakai mangkok. Seperti bakso ya? Kalau di rumah cuma pakai plastik, mau plastik aja. Iya. Pakai plastik gitu ya. Jadi ini untuk harga per bijinya itu kan sebenarnya cuma 500. 500 per bijinya. Ya, jadi kalau di rumah itu berapapun beli ya tetap dilayani. Tapi biasanya kebanyakan tuh 5.000. Nih. Ayo kita ke sana. Yo, Ayo. masuk. Iya, mie ayam goreng. Itu pentolnya. Oh. Yuk. Iya.
Ya mau ke Iya. Surakarta. Kajenge beda. Apa? Kodenya ada. Nah, ya niku spesial ngangge mangkok niku dia. Wah. Iki yang kuah. Dia mau cerita apa? Gue dibenet neh gue malah. Lah niku syutingan lawas. Karyawani. Terus potong tuh. Gagah pas di gua. Iki, wah ya kayak bakso. Kayak bakso Nah, Malang. itu yang kuah. Ya. Bakso Malang. Oh itu tahu mas itu. Iya, ada tahu ya. Oh iya lah, lihat aku email mana? Ampun pernah toh niku. 5.000 lho. Iya, 5.000. 5.000 isi Dur aku ya melu mangan dur tuh. Nah, mboten. Ora melu dur. Mboten tumut. Ugi gue. Ah, ini spesial niku garingan. Adik-adik. Nah, itu yang dijual aneka pentolnya ya. Iya, yang di rumah. Yang di rumah. Kalau keliling itu juga? Kalau Pentol keliling enggak. Kelilingnya itu kan kelilingnya ya tadi tuh di tadi sekolah. sama Mie ayam. mie ayam itu. Untuk saat ini mie ayam. Kalau dulu itu berawal dari es. Kenapa ini pentol nggak diikutkan? Rencana diikutkan. Jadi diikutkan nanti sama mie ayam itu nanti ada bakso, ada mie ayam, ada miso. Komplit ini. Misalnya nanti ada yang habis duluan mie ayamnya habis kan nanti ganti bakso gitu. Kalau baksonya habis jadi kuahnya habis ganti pentol gitu rencana. Itu Tapi untuk saat ini mie ayam sementara. mengawali ide usaha tadi Miyago sama apa? Pentol. Pentol ini Mas Nardi bagaimana itu? Ceritanya dulu itu seperti apa? Kok tahu-tahu masuknya ke pentol gitu? Apakah jenengan sudah menguasai betul tentang perpentolan? Kalau untuk pentol ini kan bermula dulu pas masa pandemi. Masa pandemi sekitar tahun 2020 yang lalu. Kan sebelumnya itu kan keliling es di sekolah. Kan ketika pas pandemi itu kan semua sekolahan libur. Ya. Jadi selama itu jadi juga untuk kelilingnya juga libur. Nah, jadi sambil supaya bisa memanfaatkan ketika pas di rumah itu bisa menghasilkan. Ya itulah akhirnya ketemu ide pentol. Bikin pentol. Belajar dari mana dulu, Mas? Pentolnya belajarnya itu ya otodidak lah sebenarnya. Ya, sekarang banyak. Tapi awal-awal cuma lihat dulu itu udah dulu banget cuma lihat temen bikinnya itu gitu, tapi terus langsung praktek bikin sendiri gitu. Model pentol gini kan kebanyakan customernya itu kan anak-anak gitu. Iya. Apakah di tempat Mas Nardi ini memang dominan anak-anak atau tidak membidik orang tua juga? Kalau di rumah, kalau yang ini untuk sasarannya itu malah itu karyawan pabrik. Oh, Wah, Kan tuh kan gitu ya? jalur Jajan itu. cuma jalur akhir lah, jalur akhir warung-warung akhir. Kalau di depan pabrik kan udah banyak yang nunggu. Kebanyakan juga pentol. Kalau yang di rumah saya itu kan yang jalur yang paling warung paling akhir kayaknya. Paling pinggir dia Paling ujung. Iya, paling ujung. Jadi cuma ya itu kalau yang ada yang cocok biasanya kan balik lagi. Jadi cuma itu awal-awalnya cuma ya dari untuk itu karyawan pabrik ketika pas pulang. Jadi kan sore Berarti. pas iya pulang jadi lakunya itu memang dulu emang sore habis asar sampai maghrib. Berarti bukannya Dulu bukannya sore dulu awal-awal ya. Terus sekarang bukan? Sekarang bisa dari sore. pagi yang nunggu istri. Sebenarnya ini dengan kelilingan. sebenarnya ini ya yang nunggu itu malah sebenarnya malah istri. Saya cuma khusus yang di belakang.
Oh. Iya, bikin. Jadi semua ini yang bikin kan saya. Jadi nanti kalau sudah jadi, nanti istri yang nunggu di depan. Sama karyawan yang brewok tadi. Iya. Dan jenengan keliling Jadi es tadi. saya kalau pagi itu keliling ke sekolahan. Jadi memanfaatkan di sekolah karena kan Ya. kalau di sekolah kan tempat berkumpulnya anak-anak yang bawa uang lah. Jadi tidak Iya, bener. tidak harus seperti di rumah. Kalau di rumah kan menunggu orang yang Yang bawa uang. yang jajan. Yang jajan. Kalau di sekolah kan kalau mau ke sekolah A pas istirahat nunggu di situ. Biasanya kalau pas kan langsung biasanya pada jajan semua. Berarti Ketika tahu pas jadwalnya istirahat. anak-anak itu. Iya, emang harus tahu jadwal istirahatnya itu jam Jadwal berapa. liburnya Apa juga. ikut Jadwal grupnya? liburnya. Ikut grup Biasanya WA-nya. ada grup khusus pedagang keliling sekolah. Jadi nanti ada waro-waronya di situ. Asosiasi ada Pedagang informasi, Keliling. oh sekolah sini istirahat jam segini, nanti sekolah sana segini, jadi gitu. Oh, yang sana libur. Pindah itu. Tidak hanya satu sekolah, Pak. Berapa Iya, beda-beda. Iya. Rata-rata tiap hari itu pagi 1. Ketika jam istirahatan jam 9, biasanya jam 9 kurang seperempat, jam 9, setengah 10, Itu waktu-waktunya ya. jam 10 kurang seperempat. Itu saat Nah, pertama. ini ada 5 jam untuk waktu untuk jualan. Area mana saja dengan Biasanya kalau pagi di sekitar rumah, di SD itu ya, iya, sekitar rumah. di desa. Kalau nanti pas istirahatan itu biasanya ke luar desa. Mana itu? Paling jauh itu paling di wilayah Janti. Janti. Janti sama Polan Harjo. Situ ya. Ya sudah cuma sekitar itu aja. SD. Muter. SMP itu. SDMI. Oh, SD. Kalau SMP ke atas mungkin belum berani. Emang mentalnya baru ke SD mungkin. Oh, jualan keliling itu penuh mental, Mas. Wah, enggak. Kan Misalnya saya belum pernah, Mas. kalau saya biasanya kan terbiasa di sekolahan, kalau belum terbiasa keliling mungkin ya perlu mental tambahan lagi. Penyesuaian diri lah. Lah dulu awal-awal jenengan melangkahkan kaki menuju ke Olah. sekolah itu juga ngumpulke mental dulu ya. Iya, untuk dulu kan tidak langsung jualan ya untuk awal-awal ya sebelum kan untuk maisah dulu ketika pas lulus sekolah itu untuk kerja pertama itu di proyek. Pembangunan. Iya, di bangunan, proyek bangunan dengan gaji itu sehari cuma 11.000. Masya Allah. 11.000. Ya, terus setelah itu nangis mbako ngono nangis. setelah itu ikut Mas aku 2.500, 2.500 loh. Cuman dulu. Terus habis itu terus proyek terakhir itu di luar Jawa sampai ke Pulau Bangka. Itu yang Bangka terakhir. Belitung? Aduh bang. Itu proyek yang terakhir. Setelah itu pulang. Setelah pulang itu selang beberapa bulan tuh ikut merantau Pak D ke Sumatera. Apa itu? Jangan lagi. Itu ke sana ya istilahnya itu buruh. Boro. Tadi keluarga Pak D saya itu ya Perantau semua. merantau ke sana semua, terus saya kan nganggur, posisinya nganggur diajak. Nah, di sana iya sekalian di sana kan di alas karet. Jadi di sana juga serabutan saya. Nyadap. Awal-awal. Ya pernah nyadap nggih, babat alas nggih. Sabotase berarti ya. Iya, Ya, nyadap apa-apa itu aja. rahasia Untuk negara. yang kok. terakhir itu terakhir ikut kenal dagang tuh ikut bantu jualan soto Mbok D saya. Nang di tadi. Di Sumatera. Bangka Ting. Mana? Sumatera. Sumateranya itu di BK 10. Oku Timur. Oku Timur. Nah, ini mungkin ada di antara pemirsa yang mendengarkan ini Oku Itu Timur. udah lama pas kita tahun 2000. Itu saya pulang itu pas tsunami Jogja, gempa Jogja. Itu pas pulang. Ya, pas di Bangka itu pas tsunami Aceh. Sebelumnya lagi. Pas di Bangka. 2006. Nah, sekitar 2006 di Jogja nih. Nah, setelah itu
Di sana ikut buruh itu kurang setahun, kurang 2 bulan terus pulang. Ya. Pulang terus ikut kerja, itu pindah kerja ke suatu PT pabrik, di sekitar rumah, di tekstil, tekstil. Itu di bagian PU. Apa itu? PU itu pembantu umum, pekerjaan umum. Oh, pekerjaan umum. Tapi ya pekerjaan umum itu yang bagian luar. Jadi saya bagian itu Office boy. ngukur jalan. Loh, apa gatel kok di ngukur jalan? Oh, nanti ukur dawane pinten meter. Itu apa kok? Iya, gatel tiap pagi kan. Ukur. Itu pabrik apa Pak ukur? Ya itu bersih-bersih, jadi bersih-bersih sekitar jalan pabrik di itu PT itu selama berapa 2 tahun? 2 tahun ya. Nah, kemudian setelah 2 tahun itu ada pengurangan karyawan. Nah, termasuk saya kan ikut kena juga. katut itu PHK. Nah, setelah PHK itu kan ada temen ya juga dari PHK-nan pabrik itu. Itu ada yang ngajak jualan es, dulu ikut juragan. Jadi awal mula keliling itu dari situ. Ambil barang dulu ya. Dulu ikut juragannya es itu juga mantan pegawai pabrik di PT itu. Iya, jadi sambennya dulu ketika pas di pabrik itu sambil jualan bikin es terus itu nanti yang jualan tadi ya? Bukan, yang awal-awal itu es dulu ada es lilin, es gabus, terus es yang bentuk boneka itu namanya itu dulu es pelangi. Ya dulu ngambilnya itu. Jadi awal kenal jualan keliling itu dari situ, tapi di awal-awal itu ya belum tahu mau keliling kemana jualannya pun itu dereng paham wong awal-awal. Ya, belum punya gambaran. Iya, wong baru pertama kali nih, jadi mentalnya dereng pati yo cong. Jadi berangkat habis subuh itu ngambil esnya di wilayah Ngasem. Mana itu Ngasem? Ngasem Itu Bolon itu tuh? Nah, sekitar situ Bolon. Teras ya lumayan. Ya sekitar berapa? Itu kilo Karanganyar ya? Berarti masuk? Iya, masuknya Karanganyar. Oh, lintas provinsi. Dia habis subuh ngambil es. Nah, awal-awal jualan tuh kelilingnya itu karena belum tahu strategi keliling ya putar. Apa ya? Gitu ya? Iya. Motor pengukuran, kesel. Cuma keliling aja, nggak berani untuk menawarkan dagangan esnya itu. Sampai malam, sampai isya itu cuma dapat berapa ya? 25.000. 25.000 itu nanti distorkan ke juragan. 25.000 itu berapa es? Satu esnya itu dulu 500. 500. Iya 500. Berarti nah, 50 nanti es. Yang separuh dari 25.000 itu setorkan ke juragan. Bosnya. Nah, itu keliling es itu ikut juragan itu ya sekitar 1 tahunan dulu. Kemudian ya setelah tahunnya gimana triknya tadi? Ya itu tahunnya langsung itu ke sekolah. Pas ya jualannya itu pas istirahatan. Nah, jadi pelan-pelan nyoba ke sekolah. Pas istirahat. Tapi dulu itu malah jualannya itu ke sekolah yang jauh-jauh, jauh dari rumah. Karena malu mungkin. Iya, mungkin malu nanti kalau ada tetangga yang menata mental itu. Iya, itu kan ke sekolah yang jauh-jauh, terus lama-lama itu terbiasa sampai jauh di luar Boyolali. Jadi ke daerah Klaten. Ya, mulai dari situ kan terus setelah 1 tahun ke sekolah itu kan langsung berpikir sekali-kali pengen jualan di dekat rumah sendiri. Terus ya dekat rumah tapi mandiri gitulah, tidak ikut orang. Buat produk sendiri. Awal-awal itu saya malah kepikiran itu ya bikin cilok. Cilok tapi dulu sebelum itu ya otak-atik gitulah. Bikin cilok tapi yang beda sama yang lainnya. Nah, terus akhirnya ketemu itu cilok
wortel. Jadi dicampuri sama perasan wortel. Jadi untuk tampilan ciloknya itu ketika dipanasi itu warnanya itu kuning keemasan. Jadi beda dengan yang cilok biasa, warnanya putih agak abu-abu gitu. Kuning keemasan nih. Nah, itu menarik Iya, perhatian. rasanya juga beda rasanya. Rasanya lebih enak. Ada rasa manis-manisnya, manis sepet lah. Oh. Ini kan enten buatan di enten sepet-sepet sithik. Indominasi pedesnya. Oh, nggih ini mergane enten sambel lombok. Nggih. Jadi mulai dari situ berpikir untuk mandiri. Itu jualan cilok. Nah, itu jualan cilok tuh biasanya itu kan cilok kan di mana-mana udah banyak ya. Akhirnya Aji ya, dicolok. ya terpaksa jualannya itu ya cuma di dekat rumah karena kan udah 1 tahun ya apa ya awal-awal itu trainingan trainingan ke Dianggap sana trainingan, terus akhirnya berani ke sekitar rumah itu jualannya itu cuma di timur rumah kan timur rumah itu ada sekolahan nah di situ itu cuma ya berjalan untuk jualan ciloknya itu berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Cuman 4 bulan ya. 4 bulan tapi ya itu walaupun 4 bulan tapi kan langsung ganti dagangan. Apa? Es apa? Serut tadi. es serut ya es gosrok nih. Oh. Es gosok di apa di Kalau dulu awal-awal itu dipenet gitu. awal-awal itu untuk bronjongnya untuk rombongnya itu bekas cilok itu. Jadi dulu rombong cuma black 2 di karpet nih ya. Ya. Itu untuk terus saya buat itu saya kasih gabus untuk tempat es batu. Saya tambahi pasah tukang kayu itu. Saya balik itu buat nyerot. Dulu awalnya ya inspirasinya itu cuma dari ya teman bakul es serut sama yang di Planet itu. Tapi saya praktek sirup merah putih. praktek sendiri di Planet nggak jadi-jadi. Akhirnya tempatnya ya saya modifikasi itu tempatnya itu dari kertas minyak. Nah kertas minyak ini saya bikin kerucut. Tapi ya dibuat jangan sampai bocor. Jadi di bawah itu juntet. Jadi nggak bolong. Ya. Jadi es saya serut, nanti tempatnya itu kerucut dari itu, contong dari kertas minyak, harganya itu Rp500. Kasih ditusuk. Enggak, nanti kasih sendok, dikasih sirup, disendoki gitu. Jadi enggak diplenet. Enggak Gelebar kemana-mana. Enggak. Kan anti air. Isinya juga boten tidak banyak. Iya. Dan segera dimakan itu. Enggak nunggu nanti. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya sebenarnya masih, tapi kan karena sekarang kan dulu kan pakai basah, sekarang udah beberapa tahun tuh pakai mesin serut itu, es cruiser pakai itu. Iya. Itu dibawa kemana-mana juga? Enggak, itu di rumah. Cukup di rumah? Kalau dulu kan awal-awal bawa serut, jadi nyerutnya itu di tempat. Pasahnya. Terus akhirnya ya seiring berjalannya waktu itu mikir, wah kalau diserut terus kan agak ribet. Ketika pas istirahat rame banyak anak-anak yang beli itu agak ribet. Pernah Habisin waktu juga. iya pernah karena terburu-buru Kenapa sah? gini jempol ikut kena pesonya itu langsung Sirupnya tambah ya? Oh iya. tapi alhamdulillah nggak kecampur ya langsung kemudian di blebet pakai itu jadi mikir supaya nggak ribet tuh gimana akhirnya diserut di rumah dimasukkan di termos dulu. ya diserut di rumah dikasihkan tempat ke termos. Nah nanti ketika pas sekolah itu diambil tinggal ngeruk. Jadi seperti es krim itu, tapi itu ini kan bukan es krim tapi es serut yang diserut di rumah udah dikasih sirup. Berarti itu namanya Jadi es, udah manis sekalian. es keruk. Jadi ketika bikinnya itu
es sirup, bikin sirup, jadi pakai resep sendiri tuh, gula. Jadi resep kan ada resep Gula pasir sirup. sama Ya itu kan. esen rambus itu ya. Nah itu es batunya itu sirup dibikin es batu, terus diserut. Jadi udah manis tuh posisi esnya itu. Dibuat apa jenenge Es batu dulu, terus dimasukkan ke batu itu freezer itu ya. freezer, ya dimasukkan di tempat itu plastik, terus masukkan freezer kan terus beku jadi es batu, baru diserut. Nah, diserut di Tadi. Itu udah tempat manis itu. termos, iya udah manis. Nah nanti ketika di sekolah kan tinggal ngeruk, gelasnya pakai gelas cup yang Tambahnya ini, apa? yang ulir, nanti ditambah susu. Toppingnya, susu. Wah, itu yang menarik Ya perhatian tambah mereka itu ya. kental manis. Berapa? Nah, Jangan disebutkan. Berapa harganya? harganya 1.000. Yang dulu 500, sekarang terus 1.000-an. Itu masih cocok ya bahasa Indonesia ini? Sesuai dengan modal. Modalnya itu Cucuk ora bae. modalnya tidak banyak. Oh, Awal jualan tuh nggak modal banyak, paling nggak sampai 500 untuk awal. ya. Kalau termasuk modal gerobak-gerobak jalan harian tuh ya nggak banyak. Iya, 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 iya. Iya, kalau jualan es kan itu keuntungannya. Resep sirup sama gula. Yang penting Udah punya sama mental itu, untuk Dok. keliling aja. Tambah kental manis sekaleng tuh buat 3 hari kayak. Iya. Tapi kalau kasih susu kental manis itu kan anak-anak melihat langsung kan? Iya, malah ngasih sendiri. Oh, nah nggak apa-apa itu. Ya karena Enggak, karena ramenya yang beli. Saya pade, aku saya pade. Yang banyak yang pengen duluan, Enggak, belum dia. sempat saya ngasih tuh udah diambil. Jadi akhirnya ya susunya aku kasih. Yang Nanti penting- ngasih sendiri ngoten lah. Ya lubangnya banyak. Nah, tapi gitu kecil-kecil. Nggak kali ini ngono ya? Triknya Iya, itu. tadi katanya kalau udah deres kae tapi jadi Iya. gitu. Jadi ada trik supaya anak-anak itu juga senang lah. Oh, Es wah goseran. susunya ngisi dewe ya kan, gitu kan seneng. Es gosroknya itu serutannya itu nggak menggumpal jadi batu gitu ya. Nah, itu kalau emang kalau es batunya itu yang tawar, itu memang kalau diserut duluan itu mungkin ngempel meleh. Ya iya itu. Ngempel jadi menggumpal lagi. Tawarnya air ketika es. Iya, masuk es batunya kalau masih tawar itu masih yang putihan gitu belum dicampur sirup. Oh, Itu kalau diserut itu nanti Jadi ke satu ngempel. menggumpal lagi, Oh, tapi ya. kalau dikasih Kalau sirup dikasih udah udah enggak, mana? kalau dikasih itu gula itu udah nggak gumpal. Oh, unsur Itu gulanya juga itu yang mungkin ya. Tapi itu juga ada resep tambahannya. Rahasianya. Supaya nggak menggumpal. Iya. Itu ada. Apa Yang paling nanti aja ya. Fair. Yang paling Oh, sulit di iya. situ. Yang paling sulit Oh, enggak, bukan rahasia. Nanti bisa. cari rahasia. Kok sekarang bukan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini ada Mas Sunardi yang jualan bakso kocek tadi. Bakso iya, jangan. Iya. Kayak satu. Iya. Oke, Tapi ini brand 111A. iya 111A. Ya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seluk-beluk bagaimana mendalami ilmu penjualan, pembuatan dan sebagainya. Silakan telepon di 0271 6793000, SMS WA di 0811 255 3000. Baik. Apa? Belum ada ini. Belum ada. Oh, Nah, ya, ini di mungkin sana. saya juga pengen tanya. Ini lebih dominan mana? Rasa bumbunya atau pentolnya gitu. Karena kadang-kadang pentolnya tidak begitu masalah selama bumbunya enak ya kadang-kadang masuk gitu. Kalau ini kan untuk bumbunya itu kan sama. Maksudnya bumbu ini bumbu. Sausnya. ya. Sausnya emang sausnya itu memang Buat sendiri ya, masak sendiri itu maksudnya. pakai saus bantalan. Bantalan. Iya, saus bantalan. Oh, yang plastik itu ya. Sasetan tuh. Itu ya nanti dibumbuin lagi, dikasih bumbu Oh, lagi. tambahan ya. Tambah ya Tambah air paling itu ya, biar agak- bawang sama air Mm-mm. sama kaldu.
cabe. Cabai tambah. Iya, sama cabe. Makanya jadi Tambah pedasnya kayak gini. cabe, kaldu, bawang. Udah biasanya cuma itu, tambah gula dikit. Ya, Biar ada manis-manisnya. Biar ada manis-manisnya. Iya, cuma itu bumbunya. Oh, dimasak lagi. Dimasak lagi. Dibabar cuma. Berapa kilo Mas buat sekarang? Untuk ini ya harian tuh tiap gilingan nyotot itu sekitar 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo daging. 2 kilo daging. Itu sudah adonan atau Ya, dagingnya baru 2 kilo daging itu baru dagingnya. Tapi untuk campurannya tepung 2 kilo daging, tepungnya itu setengahnya. Setengah malah daging. lebih kecil ya, lebih sedikit Iya. ya. Jadi kalau tepungnya sedikit, nanti untuk pentolnya itu bisa agak empuk. Ini untuk bulat-bulat ini udah pakai mesin atau belum? Masih pakai tangan ya? Manual. Masih pakai sendok itu ya? Iya. Apa ada mesin? Ada, mesinnya ada. Ini Pak Alek apa mesin? Pak Alek kan. Oh, Ya, iya. Ini kalau ditekan kan nyodot. Nah itu enak kayak apa? Pemutusnya. Pemutusnya. Yang manual itu juga ada, bikin sendiri pakai Hidrolik ya? pipa. Peralon. Pakai pipa peralon. Itu nanti Betul ada. enggak, Be? Bisa tuh. Nanti ya manual, menekannya ya manual. Jadi Menekannya ada itu nanti ada bulatan yang pas pipa peralon itu. Jadi nanti untuk adonnya dimasukkan situ, ditekan pelan-pelan kan ada lubang kecil. Jadi keluar gitu. Nanti di atas panci umum. air panas. Jadi nanti tekan pelan-pelan. Ya gini, Langsung motong. manual secara manual. Tapi ya lebih cepat. Lebih cepat itu. Ya daripada itu gini. juga lebih cepat daripada Cara ini. pakai tangan. Itu Tapi juga ada hilang bikin sendiri. rasa manusiawinya ya. Oh beda. Iya maksudnya. Jadinya- Iya loh bakso kan khasnya gini. Kan ada Pakai sendok, beda gitu. tangan, beda rasa juga. Ya. Gitu ya. Walaupun bumbunya sama, walaupun bumbunya sama, resep sama, beda Beda ya? tangan, ya rasanya nanti jadinya itu juga beda. Ya, penanganannya. Nah, itu ternyata. Kalau penjualan paling jauh kemana Mas? Untuk saat Klaten ini, akhir-akhir ini yang paling jauh sekitar Ponggok. Ponggok. Iya, Oh, itu tempat wisata berarti. iya. Tapi nggak pernah mampir, cuma ke sekolah. Sekolahan Sekolah-sekolah. target. Iya, Oh, ini Sekolahan. sekolahan. Iya, karena Spesialis sekolahan. tempat yang mungkin layak dicoba. Apa? Itu orang punya kerja, Mas. Iya, di Dianu itu kan anak-anak kecil itu biasanya wong dodol dolanan itu Iya dolanan digawe. percaya aku Tuh, baru nukoke anakku larang ram. Sampai nangis sampai seneng. Nah, tapi kan iki panganan. Loh, lah mbok menawa aku ya udah ngerti sih ya mbok menawa. Pernah ketemu anak di sekolah pas bapak jualan ya? Hmm? Ketemu anak jenengan sekolah pas bapak jualan gitu. Pernah ketemu pengalaman itu? Oh, bukan pernah ketemu lagi, malah dulu saya ajak. Oh, mana? Jadi ketika pas anak saya itu masih udah sekolah TK, saya jualan es. Kalau pagi itu saya ajak keliling dulu. Anak saya nanti Itu menanam setelah nanti Mengertikan seperti ketika mangkal jam pertama jam 6 sampai jam 7, jam 7 anak sekolah masuk. Jadi saya antar anak sekolah. Oh. Jadi saya ajak anak saya. Wes. Anak saya yang pertama dulu itu. Nah, anaknya berapa? 3. Oh, 3. Iya. Alhamdulillah. Jadi pagi saya ajak keliling dulu, langsung saya antar ke sekolah. Saya keliling lagi ke sekolahan. Nanti jemput. Nanti jam waktu pulang anak sekolah itu jemput sambil jualan juga pernah. Jualan di sekolahan anak saya juga pernah. masih seragam berarti ya. Ya ya. Baguslah itu untuk penanaman Iya, biar anak tahu. agar menghargai orang tua itu. Jadi banyak. Ada anaknya justru malu. Ada yang begitu, Nah, itu ada. enggak ya? Ya ada sebagian Itu ada. hanya bagaimana cara mengkomunikasikan dengan anak itu. Memahamkan anak itu. Ya. Salah satunya itu biar tidak malu. Justru Ora isin mosok bapake macul
anaknya. Terus tadi kan musim penghujan ini mie ayam, nanti musim panas lagi kan bentar lagi panas. Ini Goreng. ganti es lagi ya? Es, Nah, no. gimana ini? Rencana ya esnya mau dibawa. Gus. Berarti es mie ayam Ayam. mana? Bakso, es rencana. Nah itu pakai gerobak berapa itu? Gandeng Satu berarti aja. gerobaknya? Satu. Cukup itu? Insya Allah cukup. Nah ini kan masih longgar sebelah. Oh, Masih ada yang kosong sebelah. dimanfaatkan. Iya, Ya kalau yang rencana kemarin pas. sempat ada es salju itu gimana itu? Itu ambil dari Es salju itu saljunya. dulu pas awal-awal jualan es serut itu, ya cuma ada anak-anak yang beli kan awal-awal belum ada namanya, cuma es gosrok ngoten Pak. Terus ada ketika pas nyerut itu ada anak-anak yang nyeletuk itu, wah kok kayak salju tuh Lek. Nah, langsung saya, wah es salju, nah, langsung saya kasih tulisan pakai cat itu es salju gitu. Sampai sekarang ini ya. Tapi itu Akhirnya sampai sekarang es salju. sebenarnya itu yang diserut tadi. Yang serut kan kalau udah diserut kan jadi putih itu loh, kayak salju. Ya. Jadi ada anak yang beli itu, wah kok kayak salju toh Lek?" Nah, langsung itu. Jadi langsung Jadi inspirasinya dari anak-anak. inspirasinya malah. dari itu. Iya, namanya itu dari gara-gara anak-anak ada Itu rata-rata usia berapa? usianya sekitar 11 ke bawah. Oh, Sampai TK. Kelas 4 sampai turun. Itu kok panggilannya Lek ya? Mesti lek ya apa Iya, ya? panggilannya. Itu udah ciri khasnya di sekolah itu kalau Kalau enggak lek ya yang Dik. manggil yang jualin itu Lek, walaupun pada itu udah kakek-kakek itu dipanggil Lek. Heeh. Emang udah Penyebutan anaknya saja. terbiasa gitu, terbiasa Lek. Lek. Bebas lek, udah mesti join dong. Walaupun masih muda panggil Lek, udah kakek-kakek juga dipanggil Lek. Ada Ada apa? Pak? inspirasi rasa baru Mas. Ya. Oh, Ini varian. belum ada gongso ini. Gongso, nah itu gongso udah pernah Sudah sebenarnya. pernah. Iya. Udah nyoba. Gimana prosesnya? Gongso itu yang kalau gongso itu saya kasih nama itu doer. Oh, Kan sumber pedas. Kan untuk bumbunya hampir sama di caos. Tapi itu bukan dari caos, tapi dari cabai asli. Dimasak, dibumbuin komplit. Nanti untuk penyajian itu digongso. ya. level berapa itu pedasnya? Wah, Banget itu. levelnya lebih pedas Dari dari ini lebih pedas. iya. Oh, ini aja udah Kan ini basah. bukan belum? cuma cabai dok, ada cabai, ada merica, dan juga ada bubuk. Bon cabe baik. Oh, malah Bubuk cabai itu iya, bukan saya loh. aman mas, aman mas. Iki kon jajake iki. Nah itu jadi pedasnya ada tiga Bubuk itu. cabe gitu aja Mas. Iya. Aja nyebut ke. Ini ada yang gongso itu. Lagi sadar tuh. Sini ngomong bacut Mas. Abon. Nah, jadi ini untuk rencana ke depannya itu dari satu pentol ini, jadi nanti rencananya ini pengen jadi beberapa resep, jadi menu beberapa menu. Kan udah ada 4, tadi yang kukus, goreng, geprek, kuah. Rencana ya pengen ada gongso, Gongso juga. ada bakar. Oh, bakar belum ya? Iya Karena belum. Karena ada juga bakso bakar itu ada. Iya. So, ini Ada. alun-alun gitu. Rencana juga ada pengen yang crispy. Wah, itu gimana itu crispy? Crispy memang untuk praktek itu udah pernah praktek kalau lihat di postingan udah saya upload tuh yang crispy itu yang seperti itu seperti fried chicken itu modelnya sama jadi dikasih tepung terus digoreng garing Agak gepeng kalau gitu. enggak Ya, bulat tetap tetap bulat tapi kan nanti ada tepung garingnya itu. Iya. Ini perbaksoan loh berarti ya. Inovasi. Ya rencana kedepannya untuk sementara kan baru ini dulu. Iya. Karena Ini sudah karena banyak, mengingat apa ya? Mengingat tenaganya. Tenaga. Karena kegiatan di majelis juga banyak. Iya. Ada pertanyaan. Pertanyaan silakan. Pertanyaannya dari Pak Wiono, Banjarnegara. Banjarnegara. Banjar nih kayak Banjar. Mau tanya buat Mas Nadi, Iya. suka dukanya Rika di perbagulan Rika.
perbakulan keling apa ya? Keliling. Oh keliling, nah, ini keling gitu ya. Keliling. Kalau hujan gimana Le? Oh ini Le. Semangat selalu Mas Nadi. Ya terima kasih. Kan yang ngeyop. Kalau dulu waktu masih es, sebelum musim dulu sebelum kepikiran mie ayam ini, kan musim kemarau ataupun musim hujan tetap jualan es. Pernah, jadi ketika pas musim hujan ya tetap nekat jualan es. Terus gimana? Ya alhamdulillah ketika pas hujan tuh bukannya tidak laku. Gimana? Tidak berbarengan sama jam istirahat sekolah. Oh, nggak ada anak-anak keluar. Enggak, maksudnya enggak berbarengan sama jam istirahat sekolah. Jadi ketika hujannya itu pas nggak barengi jam istirahat gitu. Jadi pas istirahat itu terang berarti. Iya. Untungnya hujannya biasa kalau pas musim penghujan itu kan malah sore, siang sampai sore. Iya. Ya, itu alhamdulillah gitu. Tapi ya pernah sekali dua kali itu ketika jam istirahat hujan itu ya tetap nekat jualan, itu biasanya pakai payung. Pakai payung. Ya ada juga yang beli. Ada juga yang beli. Oh, iya ada. Pokoknya Biasanya kalau hujan itu malah es itu malah nggak ngaruh untuk anak-anak. Iya nggak ngaruh tuh. Jadi kalau orang tua memang pikir-pikir dulu kalau mau beli es. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah biasanya nggak mengaruh. Oh, begini musim hujan ataupun musim panas itu biasanya ya tetap mana yang disukai ya itu. Orang tua itu panas ya tetap panas ya orang es. Iya. Jadi untuk anak-anaknya memang musim hujan itu juga biasanya nekat beli es. Dan saya pengalaman walaupun tadi hujan, ya. Itu tuku es malah senin bakule aku tuku es. Iki tenan ora kowe tuku es. Ngono gimana? Bakule. Yang gede mau. Iya. Enggak jadi enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Itu es itu kan udah berapa tahun ya? 2010 sampai pandemi. 2010 sampai pandemi itu es terus tidak ganti. Berarti menjanjikan lah ya dari segi penjualan. Sebenarnya, jadi selama itu untuk es yang sama atau dengan nama yang sama dengan es saya itu memang belum ada. Es salju tadi. Itu Yang sama dengan esnya itu juga sama, resepnya itu sama, ya. Belum ada. Kalau bahan 2 kilo ayam sama setengah kilo ya? Ya setengah kilo tepung. Setengah kilo tepung itu bisa jadi berapa pendal? Sekitar Hitung ya. tidak tentu. Biasanya ya dihitung. Harus itu no. Maksimal itu 290-an. Tergantung besar kecilnya. itu kan Ada yang Nggak sama di dalamnya ada ditaruh telur itu ada juga? Enggak ada. Kalau saya cuma segini aja. Kalau yang segini ini kemarin terakhir tuh 290. itu diameter berapa Mas? Belum diukur. Kayak gitu kan. Belum diukur. Ya pokoknya segitu ya. Iya. Perkiraan kan gini lingkaran. Jadi 290 butir. Dihitung itu kenapa Mas? Ya biar tahu beli untuk modalnya kan segini, nanti Ya, bisa jadi berapa butir kan tinggal ngalikan per butir berapa gitu. Nah kan karo enggak gitu. Enggak, hitungnya kalau udah udah jadi ketika pas jadi kan dimasukkan ke plastik, nanti masukkan freezer, nanti dikeluarkan sedikit demi sedikit ngoten. Tak kira Mas gawe siji, loro, telu. Dijak jagungan ya. Gawe karo jagongan ya. Betul guyu malah ini. Burhan kok hilang? Bur. Kena wis. Turu. Balik ke topi deh bisa. Oh gitu. Alhamdulillah berarti nang nggak ngaruh. Ternyata saya mikirnya itu ngaruh kalau hujan. Kalau ada yang jual pasti ada yang beli Mas. Iya, ada. Prinsipnya seperti itu. Kalau untuk es yang penting itu lokasinya itu pindah-pindah. Keliling ya. Jadi nggak hanya di Satu titik saja. dua tempat. Jadi nanti satu tempat itu biasanya itu beberapa hari gitu langsung baru diulangi, didatangi lagi. Oh, Enggak setiap hari. Nggak tiap hari. Jadi tiap hari itu pindah tempat Apa sekolahan. pertimbangannya itu?
supaya Biar nggak anak-anak nggak bosan. Iya. Oh, berarti bisa jadi SD satu sekolahan A ini seminggu cuma 2 atau 3 kali. Berapa kali seminggu 2 atau 3 kali gitu. Nggak, malah mereka kehilangan malah. Enggak, nanti biasanya kan langsung Itu menghindari bosan juga, Bang. apa ya, untuk Jawanya ngarep-arep ngoten. Sudah hafal ya? Nah, iya kan lama nggak beli kan langsung ngarep-arep kok. Kotor lek. Iku tak siapke aku sangu kuwi kan nggo iki di pondok-pondok. Dan anak-anak itu sudah hafal. Jadi ke Wah, ya, pengalaman ya lagi ya. apa itu? Udah hafal. Anakmu pengalaman ngono ya? Iya. Lenardi yang priwo tadi. Karyawannya itu. Yang brewok itu. Kalau pas jualan brewok gitu. Iya, kalau pas dewa pasang dewa. Pasang priwo dulu. Oh, iya, Kalau ini semoga itu pasang. Ini nyukurnya bukan karena mau tampil sini ya, tapi udah hari Senin kemarin ya. Nyukur ya? Cuma ngepas ya. Jadi Iya. Persiapan maksudnya. Wayanya iya, wayang untuk cukur ya, wayang ini cukur. baru kemarin no. Pemberitahuan itu Kalau udah ada. apa ayam sekilo itu berapa Mas Nardi? Kalau di tempatnya Mas Nardi? Kilo kan itu tidak tentu ya, naik turun ya. Untuk yang terakhir ini Pernah paling mahal berapa? terakhir ini 38. Iya, betul. Parah ya. Baru mahal kan. Paling mahal ya 40. sekitar kalau pas hari raya itu 40. Jadi kayak panas. Aku infonya dari istri juga, ayam muda. Ya makan tempe no, malah ono kita gampang bae to. Orang mangan ayam, mangan tempe bae. Itu kalau anunya padi kanji itu ya? Apa? Tepungnya. Oh, tepungnya ya padi. Tidak campuran tepung yang lain. Gandum oh enggak. Gandum atau Padi beras semua. juga enggak ya? Enggak. Tapi ada yang ada padi kanji, ada yang tepung ketan. Itu biasanya ya beberapa orang juga ada. Kalau saya cuma kanji tok. Pembeli kalau sekitaran Solo ya, saya perhatikan baik itu di alun-alun Kidul maupun di sepanjang Jalan Kenangan ini, itu sudah tidak hanya fokusnya ke anak-anak, pembelinya itu malah remaja. Ya. Bahkan yang tua-tua kayak gini tuh kalau krungu toet-toet lewat studio itu. Bas lek. Kau tahu Jan? Ijek do tuku to. Nanti kalau Ada yang di WA juga, Pak. Oh, mana Oh, iya. nanti kalau habis siaran mang lewat itu. Mana itu? Oh, kalau jiwetan kalau itu loh, terus gledek dulu. Itu remaja semuanya. Kalau malam pusatnya bakso goreng sak panjang. Iya, gedek lah kayak gini berarti. Jangan. Tinggal ngasih caos. Itu kalau di Solo ya kota ya. Iya. Jadi keinginan Ya, mereka tapi kan tadi juga di Ponggok saya kira juga tidak anak-anak saja. remaja mungkin. Kalau Ponggok itu di sekolah. Itu sekolahan. Cuma sekolah. Ora wisata nih untuk Oh, enggak di wisatanya. Untuk S-nya itu ya cuma sekolahan kolam. aja. Anak-anak Nggak sekolah diambil itu ya? Enggak. Di pangsa pasarnya beliau itu Khusus target sekolah, marketnya anak-anak itu sekolah. Anak-anak sekolah. Iya. Jadi untuk Beliau itu spesialisasinya itu emang anak sekolah. sebenarnya juga melewati daerah wisata, tapi mau mampir itu karena belum terbiasa. Ya tuh betul, tadi. belum Jadi menguasai kurang kondisi. yakin gitu kan. Betul. Karena menunggu itu, Menunggu menunggu pembeli. Jadi kan belum yakin nanti ada yang beli apa enggak gitu. Ya, ya. ke yang jelas-jelas aja deh. Ya kalau ke sekolah kan pasti saja. jelas pasti Pasti. jajan. Kalau nggak pasti tinggalkan aja ya. Kalau nggak ada yang jajan kan pindah tempat sekolahan Yang lagi. lainnya. Iya, yang lain. Loh, itu kan kalau istirahat waktunya kan hampir sama Mas. Hampir ada yang sama, ada yang beda nanti. Apa itu antara negeri sama swasta, IT atau gimana itu? Itu sama-sama negeri itu kan ada yang jam 9 kurang. Kalau Ada yang 9 pas. clear, Nanti biasanya itu ke MI. clear itu swasta. MI itu yang beda itu MI. MI beda. MI Itu jam berapa rata-rata istirahatnya? setengah 10. Oh, 10. Setengah 10. Oh beda sendiri. Jadi misalkan istirahat pertama itu ke SD, misalkan nanti Negeri nggak dulu laku, ya ke negeri nanti kan bisa pindah ke MI. Iya, gitu. Kalau di sana jenengan dipanggil Le, Le siapa? Le S atau siapa gitu? Ada panggilan Biasanya khusus?
Lek salju. Lek salju. Bener. Betul. Bener niku. Mergane anakku nyeluki Mbak Cilung. Cilungnya apa? Ya panganan Aji digulung. Sret. Nah, Terus digulung-gulung, iya. Ini panganan opo? Biasanya panggilannya sesuai yang dijualan. Ya. Mbak Cilung itu kan. Teman-teman jualan juga manggilnya ya itu yang ya juga nama jualannya. Ora sempat kenalan. Ya nggak Siapa sempat. jenenge gitu. Malah sampai nggak hafal nama aslinya mungkin. Walaupun sudah akrab malah taunya jualannya itu ya wah lek salju. Lek salju. Jualan es ting-ting, tulannya Mas Lek ting-ting. takoyaki ya gitu. Dan itu udah biasa gitu loh, kita Ya udah panggil biasa. itu nggak masalah gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Malah lebih akrab kalau Malah manggilnya jadi gitu. tren. Iki mang Mas salju urung teko to iki mau. Iya. Malah jadi tren. Kadang ya lek salju, kadang ya lek frozen. Kan dulu pernah es salju saya kasihkan bikinkan MMT es salju zaman ngetrennya film itu kan frozen. Nah kan cocok loh frozen kartun, es. Kartun animasi. Jadi es salju Jawa. frozen ada yang manggil oh lek frozen kan gitu. Wah, itu ya lika-likunya. Anak-anaknya juga suka itu Apa? esnya. Ya alhamdulillah suka. Ya kan dari pembeli banyak jadi suka ya. Itu di antara SS yang dijual itu apakah satu macam Rasa. dari lek salju saja? Oh. Esnya Iya. kalau di Ada sekolah es itu yang juga lain-lain. banyak. Kalau dulu memang Debeni lah, Jenny cuma sendiri ya. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini udah banyak macam es yang diserut. Ada es itu apa? coklat. Es coklat ya. Ya, coklat terus es ditutup. coklat Itu Johnny. kepal, es Celup kepal. gitu. Es kepal. Ya kan ada es kepal, ada lagi es Dan itu mahal ya. mahal. Tapi nggak tahu kalau Kalau cuma versi 2.000. murahnya kan bisa. versi anak kan Cuma beda. 2.000 kan. Loh, 2.000 kan? Paling mahal 2.000. Iya. Kalau Es versi kepal untuk mini. iya. Itu ada es kepal, terus ada banyaklah jenis-jenisnya dari es serut itu. Ya. Jadi Dari cuma beda namanya aja. Intinya dari juga serut. sama serutan es. Intinya kan di situ sorotan itu. Termasuk bakso ojek ini juga banyak ya. Iya banyak. Es kapal itu kan juga diserut kan sebenarnya. Iya, Serut, diserut, serut. serut, iya. Sing kene lho. Iya. Es doger itu juga diserut. Ya. Banyak. Ya, betul. Jadi mungkin cuma beda namanya aja. Betul. Nama itu juga pengaruh ketika pas Dan di jualan. antara SS itu yang merajai pembeli yang model seperti apa yang Paling ngetren. serut apa yang selera ya kadang-kadang pemuter ya Ya, anak-anak itu itu. tergantung ya. Tergantung biasanya itu yang rame itu yang jualan baru, orang baru biasanya rame. Oh itu. Karena pengen nyoba ya. Ya selalu ada Seperti es rasa buah ingin tahu gitu. ataupun es sari buah gitu. Jadi kalau awal-awal itu memang rame. Ya. Kalau saya udah terhitung udah lama. Ya. Lu pernah mencoba es jagung juga tuh jenengan upload Es itu? jagung itu es gimana itu? Es jagung juga pernah ya, cuma baru coba Eksperimen ya? iseng-iseng aja. Itu nyobanya itu baru pas bulan puasa, ketika bulan puasa. Iya, maksudnya es Sebenarnya jagung. udah 3 kali bulan puasa ini, tapi untuk merealisasikan harian itu belum sempet waktunya kayak. Karena udah ini some, mie ayam, Udah repot ya? es itu udah untuk waktunya itu belum ada. Jadi cuma baru mencoba. Tapi alhamdulillah benar ya, ketika dulu pas buka itu juga banyak yang menanyakan. Oh, dia bilang tuku. Iya, Es jagungnya itu. Itu gimana? Mas, es jagungnya apa? Itu es Ceritanya jagung, pakai jagung beneran atau? jagung asli. Itu kan Dia bubur jagung. dari ya hampir mirip, tapi itu kan diambil sarinya aja. Jadi jagung itu dipipil, di blender, Oh, di blender. diperas, ambil sarinya, direbus, Terus? kasih garam,
kasih mesena, Tepung Mas. mesena supaya lebih kental. Oh. Udah, Diaduk. nanti untuk penyajian ketika udah matang, Tinggal kasih dituang. gula sama susu, Terus kasih es gitu. sama es jagung jadinya. Iya. Kayak sari kadang-kadangju gitu. Ya, hampir mirip. Itu kan ya sama lah sari jagung tuh. Untuk jagungnya itu di blender terus diambil sari airnya aja. Ya, itu kalau es gabus itu hongkwe ya. Kue ya. Hongkwe. Hongkwe tinggal tusuk itu. Berio. Tadi gabus-gabus gitu. Iya. Terus di band punya tren loh, nak ini. Iya, karo es potong, es dum-dum. Nah, itu es potong ini enak itu. Es potong. Saya seneng itu. Itu asli Jadi. asli kotak itu tinggal dipotong, sunduk kayak gitu Kasih kan. coklat. Nah, Ya, ada Celupkan ke coklat. macam-macam. Es goreng. Ada kacangnya Ada juga. tadi, Iya, goreng. es goreng. Itu ya memang ya karena Iya memang. perubahan nama saja bisa menjadikan Emang pengaruh laris gitu. namanya itu pengaruh. Padahal yo intinya ya juga kui-kui wae aslinya ya, cuman bedanya letaknya di Emang nama pengaruh toppingnya untuk- saja. Iya. Dan tren es misalkan, es itu juga dari masa ke masa ada terus itu. Tiap tahun ada. Biasanya habis lebaran itu nanti ada yang baru. Ya. Dulu kan es Jenis boba, esnya. terus ini kan es coklat, terus Sekarang ini apalagi? es lumut yang Es lagi lumut, ngetren. iya. Iya. Nah, ini lumut ini biasanya gue mancing kok ini. Sari lumut. Warnanya Itu hijau. belum pernah nyoba bikin, jadi cuma denger aja. Es lumut. Apa juga penjual itu juga memperhatikan orang lain, maksudnya Orangnya yang jualan. yang lainnya Inovasi jualan inovasi. yang ada. Oh, kui kayak ngono. Oh, aku iso kuwi gawe misalnya kayak gitu. Ada yang gitu ada. Nah, Mas Nadi. Masalah teman-teman yang jualan, wah kayak rame meneh setak melu. Gawe tuku. Ada. Betul. Tapi ya nggak masalah nanti untuk pasarnya kan juga sesuai anak-anak yang disukai yang mana. Tinggal pilih aja. Ya karena sekarang untuk penjual yang di sekolah ini makin lama itu makin banyak. Satu sekolah itu bisa nyampe 10 lebih. Apanya? Pedagang. Pedagang. Iya. Mainan ada. Komplain mainan, kalau untuk pentol itu bisa double penjualnya malah Dari sini saya tahu kenapa anak-anak itu selalu minta uang. semangat sekolah ya. Minta Tapi uang sekarang saku. kan yang ada unsur-unsur judinya itu sudah nggak ada tuh. Oh Saya nggak nggak ada. Sekarang untuk dagang keliling sekolah yang ada unsur judinya itu udah Nggak jarang nggak ada. Biasanya kalau Oh, ada yang capit itu. Banyak no, dulu itu ada Lotre lah maksudnya. dok cecak terus nanti ada lotre. digulung. Iya. Nanti Aku dapat pernah satu. menang gue aku. Lotre, Itu. lotre. Terus ada tubruan neker itu banyak itu loh, kayak di kantong. Yang kono ada banyak motif Niki urut. neker toh. Tapi ada satu yang warna merah. Itu nanti kita nubruk itu kalau kuning itu pilih apa hadiah di situ. Tapi biasanya begitu ini kan kantong gitu terus gini ting gini nekernya udah pindah gitu. Oh, itu tipuannya. Iya semuanya Terkait pinter memang pembeli tapi ada jual. juga yang anak-anak yang pinter juga. Itu tahun berapa? Ya, kan gue Itali maksudnya ya lawas sih. Lawas aku ngerti. ngerti nek Sekarang neker udah ini. nggak ada. Ya aku mau tahu kalau di Kan menunjukkan umur kayak gitu. Jadi ya kan pelenggang-pelenggang ngono ceritanya. Iya. Ya kan mana kan mendukung ya. Mana mendukung. Yang terakhir ya capit itu, Pak. apa yang di mana? Boneka boneka itu. Oh itu udah. Oh, itu itu masih Oh, itu ya, ada di itu sama- toko-toko. ada. Banyak Toko di biasanya. Itu kan perlu kita peringatkan itu anak-anak kita. Kalau di sekolahan itu malah nggak ada yang seperti Warung-warung. itu. Terlalu 1000 jadi koin 1000 ning. Yo greget ora itu dadi tukune kan 10.000, 20.000 ya. Ya, ya sekarang sudah terdidik anak-anak sekarang. Iya, harusnya. Tapi juga banyak yang pindah ke gadget. Iya, fungsinya orang tua kan di situ. Jangan beli tule, itu ada unsur judi. Iya, memberitahu. Boleh dalam Islam itu kita. Memang benar-benar mereka nggak tahu. Kalau sudah kita kasih tahu, Kok judi toh Pak? diceritakan alurnya. Iki ngene, iki ngene, iki ngene. Oh gitu toh. Oh ya udah kamu deh. Gue malah ngelek kancane deh.
Dijak kancane ngono malah ngene iki kancane. Oh ya wis. Sip. Nah, Mas, terakhir ini bisa disampaikan belum. Oh, saya tanya, Mas. Jadi elok. dengan audien, bukan audien ya, customer anak-anak itu pembeli ya. Itu pasti ada kekhasan untuk menarik penjualnya, ada yang lucu, ada lah. Kalau jenengan apa ini kalau yang menarik dulu salju. Enggak, ya kalau es itu yang menarik itu dulu ya untuk susunya ngasih sendiri termasuk yang menarik. Senang gitu. Biasanya kalau saya pas di sekolah itu ketika manggil anak-anak itu bukan le apa nduk, tapi Cahayu tuku piro, cah bagus piro, kan gitu. Kowe piro cah bagus. Kowe piro Cahayu, 1.000 2.000 kan ngoten. Jadi itu untuk supaya anak-anak itu juga tertarik. Dulu juga pernah ya untuk supaya lebih menarik lagi itu Sulap. Enggak, itu bawa audio. Itu sulap Bawa audio speaker itu. Terus Bawa audio speaker, terus bawa tablet. Jadi nanti setelkan kartun. Jadi isinya itu tabletnya kartun anak-anak itu. Jadi nanti jadi ketika udah beli dapat es tuh, nanti biasanya pada milih kartunnya itu nonton bareng-bareng. Itu dulu pernah. Jadi sampai kemuruyuk nih kak. Iya. Berarti nambah paket kuota berarti ya? Nggak pakai kuota dulu, cuma isinya kan cuma kartun. Oh di sini. Yang sudah di-download kan bisa. Iya, yang downloadan. Jadi nanti kan untuk suaranya kan dimasukkan ke speaker Bluetooth itu, jadi kan bisa keras. Nah itu kalau satu anak mungkin 2 menit tadi ngentek gitu. Wah itu sampai masuk sekolah. Tapi nggak bisa. Kemuruyuk di situ aja. Nggak bisa beli banyak pembelinya nggak banyak nanti pembelinya ya banyak pembelinya. Enggak, jadi kalau nanti masing-masing beda-beda gitu pilihannya kan bingung. Ya biasanya nanti pada rebutan kok kalau iki wae ganti iya pada rebutan ganti ini gitu. Nanti yang ganti langsung pergi, nanti ganti anak-anak lagi gitu. Ya, satu lagi ya. Ketika penjenengan ini saya kira juga selain jadi penjual di situ butuh untung, di sisi lain kan penjenengan saya kira memanfaatkan juga untuk mendidik anak-anak itu sendiri. Jadi mungkin dengan pola penjenengan Cahayu, cah bagus itu juga apresiasi, salah satu apresiasi. Menarik itu. Nah ini apa saja yang pernah penjenengan sampaikan merupakan dari sisi edukasi untuk anak-anak itu, Mas. Mungkin dari sisi religius atau saiki sing apal Al-Ikhlas untuk gratis misalnya, saya nggak tahu kalau modelnya gimana. Kalau itu belum pernah kalau itu, karena kalau pos itu mungkin nggak sempet menjual. Karena melayani yang beli itu, jadi kalau kan aku sih kan ngoten, jadi belum sempat mau ngasih pendidikan ke anak-anak malah belum sempat. Ya ini justru ramahnya itu. Untuk waktunya itu. Tapi panggilan tadi itu sebenarnya cuma Cahayu, cah bagus gitu. Itu kan mendidik juga sebenarnya. Saya Cahayu, saya cah bagus. Ya antri-antri ya. Jujulnya sih ya, jujulmu kurang 1.000 sih ya, ngentennya sih ya sabar ya. Cuma ngoten gitu aja. Ya lek bagus. Lek salju. Lah jujulku ditalek. Baik. Apa lagi? Tanya. Itu tadi loh, tadi loh. Anaknya juga suka es. Anak saya? Iya. Ya, masih buatan penjenengan. Ya, karena esnya itu kan juga tidak hanya untuk anak-anak sekolah saja, tapi karena anak saya juga suka. Jadi itu memang saya buat dari gula asli. Nah, itulah gula asli dari bahan-bahan yang aman, yang aman lah. Untuk yang terakhir ini bahannya itu gula pasir asli
santan kelapa, Coconut. sama pewarna makanan yang aman ya. Tidak, jadi Aman kan dari jadi untuk es yang terakhir itu malah resepnya itu beda sama yang dulu. Dulu kan cuma sirup dok. Sekarang dari santan, jadi hampir mirip sama kapal. es kapal. dung-dung itu tadi. Es dung-dung, ya. Jadi Iya kan, gurih, tinggi-tinggi manis. Iya. Itu kalau jadi teksturnya itu lebih lembut, lebih awet. Jadi kalau ukurannya Jadi nggak cepat mencair. Kalau Hampir anaknya. mirip es puter. anak Edwin Nah, iya, aman. Untuk yang lain juga, Juga aman. gitu. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ya pakai gulanya itu gula asli. ya. Oh, udah habis. Kayak salju gula Oke. asli. Yakin? Yakin dong. Terima kasih Lek Salju, Mas Nardi ya. Nek. Iya. Pemirsa, demikian tadi sajian wedangan di malam hari ini. Ada Mas Sunardi yang menjual bakso kocek 111A. Ya. Iya. Arek bablasan. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi Anda. Meskipun semuanya perlu proses ya. Dari awal malu-malu untuk keluar menawarkan dagangannya, tapi dengan proses itu beliau semakin memahami bahwa kita tetap butuh uang dan salah satunya dengan mulai mengondisikan diri kita ini mengatasi anak-anak kecil, utamanya Lek Salju ini. Dan akhirnya saya Janto Lek Fauzan. dan Mas Sunardi pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.